Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan membahas soal halaman 371. Fort Knox, Kentucky, in the site of a United States Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the United States government gold deposits. Completed in 1936, the vault is housed in two-story building constructed of granite, steel, and concrete. The vault itself is made of steel and concrete and has a door what weight more the 20 tons. Naturally, the most up-to-date security devices available are in place at Fort Knox, and the Army post nearby provides further protection. Jika diterjemahkan, teks soal tersebut memberitakan tentang artinya yaitu Fort Knox, Kentucky adalah lokasi sebuah pangkalan angkatan darat dari United States, Amerika Serikat. Tetapi tempat ini dikenal sebagai Fort Knox Bullion Depository, yaitu brankas besar yang menyimpan sebagian besar cadangan emas milik pemerintahan Amerika Serikat. Selesai dibangun pada tahun 1936, brankas ini berada dalam sebuah gedung 2 lantai yang terbuat dari granit, baja, dan beton. Sementara brankasnya sendiri dibuat dari baja dan beton serta memiliki sebuah pintu yang beratnya lebih dari 20 ton. Tentu saja seperangkat keamanan paling mutakhir yang tersedia yang ada di Fort Knox, dan keberadaan pangkalan militer tersebut di dekatnya memberikan perlindungan tambahan. Untuk soal yang pertama yaitu which of the following best describe the topic of the passage? Jawabannya adalah B, yaitu the Federal Gold Depository, karena paragraf tersebut membahas berfokus pada Fort Knox Bullion Depository, yaitu tempat penyimpanan emas milik pemerintah Amerika Serikat. Meski disebutkan adanya pangkalan militer, itu hanya sebagai informasi tambahan atau pendukung. Tetapi tetap topik utamanya adalah tentang penyimpanan emas federal, bukan kota Fort Knox, bukan pangkalan militernya, dan bukan emas secara umum. Jadi jawabannya adalah the Federal Gold Depository. Kemudian soal yang kedua, which of the following would be the best title for this passage? Untuk judul, jawabannya yaitu C, yaitu where the United States keeps its gold. Karena judul ini harus mencakup keseluruhan isi dari teks, maka karena teks ini berbicara tentang lokasi, fungsi, dan struktur serta keamanan tempat penyimpanan emas Amerika Serikat, maka yang dipilih adalah C. Kalau A, the massive concrete vault, itu terlalu sempit karena hanya membahas bangunan. Kemudian kalau yang B itu Fort Knox security, itu lebih menekankan kepada keamanan, jadi tidak menyeluruh isi dari teks. Kalau D sama sekali tidak sesuai gitu ya, karena visit to Kentucky itu berada di luar pembahasan dari teks tersebut. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas dan menjawab soal di halaman 382. Ice Age, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times.
Past ice age can be recognized from rock strata that show evidence of foreign material deposit by moving walls of ice or melting glaciers. Ice age can also be recognized from land formation that have been produced from moving walls of ice, such as U-shaped valleys, sculpture, landscape, and polished rock face. Teks tersebut membahas tentang atau arti dari teks tersebut adalah zaman es, yaitu periode ketika es menutupi wilayah yang sangat luas di muka bumi. Diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali yang pernah berlangsung. Zaman es di masa lalu dapat dikenali melalui lapisan batuan yang menunjukkan adanya material asing yang diendapkan oleh dinding es yang bergerak atau oleh glacier yang mencair. Zaman es juga dapat dikenali dari bentuk-bentuk permukaan bumi yang dihasilkan oleh pergerakan dinding es, seperti lembah bentuk U, bentang alam yang terukir, dan permukaan batuan yang mengendap. Soal yang pertama yaitu according to the passage, what happens during an ice age? Jawabannya yaitu C. Ice cover a large portion of the earth surface. Itu sudah jelas pada kalimat pertama, mendefinisikan zaman es sebagai periods when ice cover extensive areas of the earth. Jadi yang terjadi selama zaman es adalah es menutupi sebagian besar permukaan bumi. Sedangkan pilihan yang lain membahas zaman es atau bukti, ya bukan peristiwa utama yang terjadi saat zaman es berlangsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C atau C. Soal yang kedua adalah the passage covers how many different methods of recognize past ice age. Itu ada 2, berarti jawabannya 2. Sudah jelas itu alasan teks menyebutkan 2 cara untuk mengenali zaman es di masa lalu, yaitu pertama, lapisan batuan yang mengandung material asing akibat ada pergerakan atau cairan es. Yang kedua adalah bentuk permukaan bumi atau lembah U, atau bentuk landscape terukir atau batuan yang mengilap yang dihasilkan oleh pergeseran es. Oke, sini saya akan melanjutkan membahas soal pada halaman 392. The United States does not have a national university, but the idea has been around for quite some time. George Washington first recommended the idea to Congress. He even selected an actual site in Washington D.C. and then left endowment for the purpose National University in his will. During the century following the Revolution, the idea of Nation University continued to receive in support of various United States presidents, and philanthropist Andrew Carnegie pursued the cause at the beginning of the present century. Although the original idea has not yet been acted upon, it continues to be proposed in bill before Congress. Pada teks tersebut bisa dimengerti bahwa Amerika Serikat tidak memiliki universitas nasional, tetapi gagasan tentang universitas tersebut telah ada sejak cukup lama. Universitas nasional. George Washington pertama kali merekomendasikan gagasan itu kepada Kongres. Ia bahkan memiliki sebuah lokasi nyata di Washington D.C. dan kemudian meninggalkan dana wakaf untuk Universitas Nasional yang diusulkan tersebut dalam surat wasiatnya. Selama 1 abad setelah revolusi, gagasan tentang Universitas Nasional terus mendapatkan dukungan dari berbagai presiden Amerika Serikat dan filantropis Andrew Carnegie.
memperjuangkan gagasan filantropis Andrew Carnegie memperjuangkan gagasan itu pada awal abad ini. Meskipun gagasan tersebut belum pernah diwujudkan, gagasan itu terus diajukan dalam rancangan undang-undang di hadapan Kongres. Untuk soal yang pertama yaitu according to the passage, the National University of the United States, jawabannya adalah B, does not exist, karena sudah jelas kalimat pertama menyatakan bahwa the United States does not have a national university. Artinya universitas nasional belum ada hingga sekarang meskipun idenya sudah lama ada. Soal yang kedua, look at the word he in the passage. Click on the word or phrase that he refers to. Jawabannya adalah George Washington. Jadi kata ganti he muncul setelah penyebutan George Washington, berarti bisa kita artikan atau simpulkan bahwa he itu kembali secara gramatikal kembali kepada George Washington. Terima kasih.